Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil magang kami selama 4 bulan di PT MTN, Departemen Marine Technical Service, Section Geotek dan Project Tailing Storage Facility. Presentasi ini akan dimulai oleh Karen Luntungan dari Section Geotek. Daftar isi. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua bisnis proses, yang ketiga inspeksi, yang keempat geotechnical drilling, yang kelima mapping, yang keenam wall supporting, yang ketujuh monitoring, yang kedelapan kesimpulan dan critical thinking. Magang merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran di Universitas Samratulangi, khususnya di jurusan teknik sipil yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengalaman langsung di dunia kerja. Yang kedua, dalam kegiatan pertambangan, aspek geotek dan hidrologi memegang peranan penting dalam menjamin keselamatan operasional, efisiensi produksi, serta keberlanjutan lingkungan. Yang ketiga, geotek dan hidrologi berfokus pada terciptanya kondisi pit yang aman dengan memperhatikan faktor yaitu analisis kondisi tanah, batuan, dan air tanah untuk mendukung kestabilan serta keamanan dalam area pertambangan. Yang keempat, untuk mencapai kondisi aman, maka diperlukan beberapa alat bantu monitoring atau pemantauan. Yang kelima, melalui pengalaman ini, saya menjadi lebih mengenal alat pantau atau monitoring yang digunakan dalam dunia pertambangan yang seiring dengan perubahan zaman semakin canggih. Yang selanjutnya adalah bisnis proses dari geoteknikal dan hidrogeologi. Yang pertama ada inspeksi, yang kedua ada geotechnical drilling, yang ketiga mapping, yang keempat wall supporting, yang terbagi atas horizontal drilling, geotextile, dan cornet. Yang kelima ada monitoring. Monitoring terbagi atas dua, geotek dan hidro. Geotek terdiri atas radar, RTS, extensometer, GPS, inclinometer, crack manual, dan prisma. Hidro terdiri atas pisometer dan VWP. Berikut bisnis proses geoteknikal dan hidrogeologi. Yang pertama adalah inspeksi. Inspeksi merupakan kegiatan pemeriksaan di area tambang yang dilakukan secara berkala untuk memastikan kestabilan lereng. Tujuan utamanya yaitu untuk menilai potensi bahaya geoteknik seperti longsoran, retakan, atau penurunan stabilitas yang dapat membahayakan keselamatan kerja dan kelangsungan operasional tambang. Yang berikut ada geotechnical drilling, yaitu proses pengeboran untuk menginvestigasi kondisi fisik dan mekanik massa batuan, tetapi untuk mendukung analisis kestabilan lereng, perencanaan tambang, dan manajemen risiko geoteknik. Yang berikut ada mapping. Mapping adalah proses pemetaan dan pencatatan kondisi geologi serta struktur massa batuan di area kerja tambang. Yang berikut ada wall supporting yang terdiri atas horizontal drilling, cornet, dan geotextile. Horizontal drilling fungsinya untuk mengurangi tekanan air yang ada di dalam lereng tersebut atau dinding tersebut. Jadi, kalau cornet dipasang untuk dinding yang masih mempunyai kemungkinan untuk tumbuhnya vegetasi. Kalau geotextile di mana kondisi lereng sudah mengalami kerusakan, itu akan bertambah besar jika ada infiltrasi dari air permukaan. Contoh infiltrasi dari air permukaan, contohnya adalah air hujan. Selanjutnya adalah alat peta monitoring. Dalam monitoring secara real time yaitu GPS, RTS, radar, ekstenso. Dan secara manual yaitu inclinometer, VP, dan pisometer. Monitoring terbagi atas dua yaitu monitoring geotek dan hidro. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang monitoring geotek.
Yang pertama ada radar. Radar berfungsi untuk mendeteksi pergerakan permukaan tanah atau batuan menggunakan gelombang elektromagnetik. Yang selanjutnya RTS. RTS adalah Robotic Total Station, adalah alat survei digital yang mengukur jarak, sudut, dan koordinat secara otomatis. Prisma digunakan untuk mengukur perubahan posisi target. Yang berikutnya GPS. GPS untuk memantau pergerakan horizontal dan vertikal pada timbunan, serta mendukung analisis stabilitas lereng dengan data posisi yang akurat. Yang selanjutnya adalah extensometer. Extensometer adalah alat untuk mengukur perubahan jarak antara satu titik pada permukaan atau di dalam massa batuan. Yang selanjutnya ada inclinometer. Inclinometer atau subsurface yang berfungsi untuk mengukur pergerakan di bawah permukaan. Berikutnya manual crackmeter. Digunakan untuk mengukur perpindahan jarak vertikal dan horizontal. Selanjutnya ada alat monitoring dari hidrogeologi. Yang pertama ada pisometer dan VWP. Open hole pisometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur water level. VWP adalah vibrating wire pisometer atau VWP. Adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan air pori. Perbedaan dari kedua alat tersebut adalah kalau yang pisometer untuk tekanan keseluruhan hole-nya, sedangkan VWP untuk mengetahui tekanan pori di titik yang sudah ditentukan. Critical thinking. Selama magang di Departemen Geotek, saya dituntut untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam memahami dan menganalisis data dari berbagai alat monitoring geoteknik yang sebelumnya tidak saya temui di bangku kuliah, seperti Robotic Total Station (RTS), radar extensometer, inclinometer, VP, pisometer, GPS, dan manual crackmeter. Meskipun latar belakang saya dari teknik sipil memberikan dasar pemahaman mengenai kestabilan lereng dan struktur tanah. Penerapan alat-alat ini di lapangan mengharuskan saya untuk cepat beradaptasi dan berpikir logis dalam membaca data teknis. Kesimpulan, selama magang di Departemen Geotek, saya mendapat pengetahuan dan pengalaman tentang alat monitoring yang digunakan dalam dunia pertambangan yang tidak saya dapatkan di bangku kuliah. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Maria Margadinata dari Section TSF, Tailing Storage Facility. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua tailing storage facility, yang ketiga daily activity, yang keempat monitoring, yang kelima instrumen, dan yang keenam kesimpulan dan critical thinking. Praktik kerja merupakan bagian penting dalam pendidikan teknik sipil untuk mengintegrasikan teori dan pengalaman di lapangan secara langsung. Dalam industri pertambangan, peran teknik sipil sangat diperlukan dalam konstruksi bendungan tailing atau TSF. TSF sendiri berfungsi sebagai sistem penampungan tailing yang membutuhkan perencanaan dan pemantauan struktur secara teknis. Melalui praktik kerja di Section TSF PTMSM, saya dapat memahami penerapan teknik sipil dalam pengelolaan infrastruktur pertambangan secara aman dan berkelanjutan. Tailing Storage Facility dirancang untuk menampung, mengelola, dan mengendalikan sisa material buangan atau tailing secara aman agar tidak mencemari lingkungan. Fasilitas ini tentunya dirancang sudah mempertimbangkan aspek stabilitas geoteknik, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan operasional jangka panjang. Kita masuk ke daily activity yang pertama, yaitu clay embankment. Clay embankment adalah tangga bangun menggunakan material tanah lempung atau clay untuk menahan tailing dan mencegah rembesan melalui struktur bendungan.
Adapun syarat dari clay embankment yaitu lebar clay embankment adalah 6 meter dan dihampar per lapis atau per layer 30 cm. Di dalam clay embankment ada pengujian Sencon untuk menentukan dan mengukur kepadatan tanah menggunakan metode konus pasir sesuai dengan standar ASTM D1556. Berikut ada beberapa dokumentasi pengambilan sampel di lapangan dengan langkah-langkah. Yang pertama, pengambilan titik koordinat, yang kedua, penempatan plat dasar, yang ketiga, penggalian lubang, dan yang keempat, pengisian lubang dengan pasir. Setelah pengambilan sampel di lapangan, dilakukan juga pengujian sampel di lab TSF, yaitu dengan menimbang material, yang kedua menimbang sampel dan cawan, dan yang ketiga pengujian kadar air dilakukan dengan memanaskan sampel dalam microwave dan oven konvensional. Selain Sencon, ada pun pengujian kepadatan tanah yaitu Proctor test yang digunakan untuk menentukan hubungan antara kadar air dan kepadatan kering tanah dengan tujuan untuk mengetahui kadar air optimum dan kepadatan kering tanah maksimum sesuai jenis tanah. Selanjutnya, daily activity yang berikutnya yaitu cut-off trench embankment. Dalam bendungan tailing, cut-off trench sangat penting karena membantu mencegah kontaminasi air tanah oleh limbah tailing serta memastikan kestabilan dan keselamatan struktur bendungan. Selanjutnya ada saddle embankment atau pelana, adalah tanggul tambahan yang dibangun di titik terendah di sekitar area tailing untuk mencegah limpasan atau kebocoran tailing keluar dari desain yang direncanakan. Fungsi dari saddle embankment yaitu menutup titik lemah topografi agar tailing tetap mengalir keluar. Yang kedua, meningkatkan kapasitas penyimpanan tailing. Dan yang terakhir, menjaga keamanan struktur TSF secara keseluruhan. Selanjutnya ada waste embankment. Waste embankment adalah tanggul yang dibangun menggunakan material buangan dari pit sebagai bahan konstruksi utama. Waste embankment berfungsi sebagai struktur penahan tailing untuk memberikan kekuatan dan stabilitas tambahan. Selanjutnya ada waste buttress. Waste buttress adalah dalam konstruksi tailing adalah struktur penyangga tambahan yang terbuat dari material buangan tambang atau waste rock dan ditempatkan di sisi hilir atau downstream untuk menambah kestabilan struktur TSF terutama saat bendungan ditinggikan secara bertahap. Fungsi dari waste buttress yaitu menambah kekuatan lereng bendungan tailing, mengurangi tekanan air pori di bendungan, mendukung metode pembangunan downstream, dan yang terakhir memanfaatkan material buangan tambang. Dalam waste embankment dan waste buttress ada pengujian seperti Sencon, yaitu water replacement test. Water replacement test ini dilakukan pada material kasar seperti waste dan waste buttress. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama persiapan, yang kedua mengisi air di dalam ring sebelum penggalian, yang ketiga penggalian waste, yang keempat penimbangan material atau waste yang sudah diambil, dan yang kelima mengisi air di dalam ring untuk menghitung volumenya. Selanjutnya, daily activity yang berikut ada spillway. Spillway adalah saluran pelimpa yang dirancang untuk mengontrol dan mengalirkan air yang berlebih dengan aman ke area hilir secara terkendali agar tidak menyebabkan kerusakan pada struktur bendungan. Next.
Berikutnya ada hanging drain, yaitu saluran drainase atau pengali yang dipasang menggantung dan dipasang pada struktur yang lebih tinggi seperti tepi lereng untuk mengalirkan air ke tempat yang lebih rendah. Next. Selanjutnya ada underdrain. Underdrain itu drainase di bawah permukaan yang dipasang di dasar TSF untuk mengalirkan air keluar dari zona penyimpanan tailing secara searah. Fungsinya sangat penting dalam menjaga kestabilan bendungan dan kualitas lingkungan di sekitarnya. Berikut ada langkah-langkahnya. Yang pertama penggalian saluran, yang kedua pemasangan geotekstil, yang ketiga penghamparan gravel 30 cm, lalu pemasangan pipa perforated dan dihampar lagi oleh gravel lalu ditimbun dan memasuki west dampingan. Berikutnya ada rock filter. Rock filter adalah komponen penyaring dalam struktur bendungan untuk menyaring material halus atau tailing dan mengontrol aliran air yang merembes dari kolam tailing keluar bendungan. Rock filter merupakan bagian penting dalam sistem drainase dan mempertahankan kestabilan embakmen dengan menjaga tekanan air di dalam bendungan tetap rendah. Kita masuk pada monitoring, yaitu monitoring yang pertama ada V-notch. V-notch adalah alat ukur berbentuk saluran terbuka dengan takikan berbentuk huruf V di bagian ujungnya, yang digunakan untuk mengukur laju aliran atau debit air secara sederhana dengan akurat, terutama pada aliran kecil seperti rembesan atau seepage dari TSF. Next. Berikut ada monitoring dikan dan pompa. Diken pada tailing storage facility adalah sistem untuk mengambil air dari permukaan tailing guna mengelola limpasan, menjaga stabilitas bendungan, dan mendukung daur ulang air. Sedangkan pompa, di sini ada dua pompa, yaitu pompa MV04, MV05, dan pompa elektrik Samkoba. Nah, pompa MV04 dan MV05 ini mengalirkan air dari tailing ke sistem pengolahan untuk mengurangi air bebas, menjaga stabilitas bendungan, dan mendukung daur ulang air tambang. Sedangkan pompa elektrik Samkoba adalah pompa listrik yang digunakan untuk memindahkan air atau slurry dari SAM guna mencegah genangan dan mengatur level air dan mendukung pengolahan air limbah. Monitoring berikutnya ada inlet dan outlet. Di sini ada 3, yaitu yang pertama inlet culvert lompet, lalu outlet spillway, dan outlet culvert koba. Inlet ini air yang masuk dan keluar ke outlet. Outlet membuang air limpasan atau air proses keluar dari TSF, berfungsi untuk mengatur aliran air dan air secara aman, serta menjaga stabilitas struktur dan mendukung pengelolaan lingkungan. Next. Selanjutnya ada instrumen. Di sini ada 4 instrumen yang terpasang di bendungan tailing, yaitu yang pertama inclinometer, GPS, vibrating wire piezometer, dan groundwater. Next. Selama melakukan praktik kerja di PT MSM-TTN, khususnya di Departemen Mining Technical Service Project Tailing Storage Facility, saya mendapatkan berbagai macam pengetahuan dan pengalaman yang baik di lapangan maupun di laboratorium tentang ilmu teknik sipil di pertambangan. Next.
Kita masuk pada critical thinking, yaitu selama magang di PT MSM-TTN, saya mempelajari metode water replacement test untuk menguji kepadatan tanah yang sebelumnya tidak saya dapatkan di bangku perkuliahan atau di kampus. Saya hanya mengenal metode seperti SENCON test dan Proctor test, tetapi di lapangan saya belajar bahwa water replacement test digunakan saat kondisi tidak memungkinkan menggunakan metode konvensional seperti SENCON. Nah, di WRT ini dilakukan pada tanah halus atau lokasi terbatas. Namun praktik di lapangan menuntut kita untuk adaptif dan solutif. Saya juga belajar pentingnya akurasi data lapangan serta bagaimana hasil pengujian mempengaruhi keputusan dalam proyek konstruksi, khususnya pada pekerjaan timbunan bendungan. Sekian presentasi dari kami. Disampaikan, terima kasih.